Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang revolusi iPhone Operating System. Sebelumnya, perkenalkan dulu nih, kami dari kelompok 3, aku Andini Wisuputri Nugroho. Saya Keisha Livia Putri. Saya Elita Indriani. Saya Putri Setianingrum. Saya Hana Pertiwi. Apa itu iOS? iOS atau iPhone Operating System merupakan sebuah perangkat seluler yang dikembangkan oleh Apple untuk perangkat selulernya, seperti iPhone, iPad, iPod Touch, dan Apple TV. Ini adalah lini masa dari iOS, dimulai dari iPhone 1 tahun 2007. iOS 1 tahun 2007. Versi ini merupakan versi pertama yang menandai dimulainya sejarah iOS. Versi ini memiliki berbagai fitur seperti integrasi iTunes, gerakan multi sentuh, Safari seluler, iPod, pesan suara visual, dan peta yang muncul sebagai ponsel canggih pertama pada saat itu. Namun, belum memiliki dukungan untuk aplikasi pihak ketiga. Nah, gambar di samping merupakan contoh tampilan dari iOS 1. Oke, selanjutnya ada iOS 7 tahun 2013. Mengalami perubahan juga. Yang pertama ini ada Safari gaya baru. Merupakan browser default iOS kini menggabungkan kolom search dengan URL sehingga pengguna bisa melakukan pencarian dan mengetik alamat website di tempat yang sama seperti pada browser Google Chrome dan Opera Next. Navigasi tab browsing kini juga dipermudah dengan tampilan vertikal yang menyajikan semua tab dari atas ke bawah yang bisa dipilih dengan menyapukan jari. Jumlah tab tak lagi dibatasi, hanya 8. Fitur ini pun mirip dengan yang sebelumnya sudah ada lebih dulu di smartphone Android. Dan yang kedua ada AirDrop. AirDrop merupakan layanan file sharing peer-to-peer yang menciptakan jaringan ad hoc lokal di antara pengguna yang saling berdekatan. Perangkat dengan iOS 7 akan mendeteksi perangkat-perangkat lain yang juga menggunakan iOS 7 dan menampilkan wajah pengguna masing-masing di layar untuk berbagi foto. Pengguna bisa menekan wajah teman di layar. Foto kemudian akan dikirim ke perangkat tujuan dengan Wi-Fi dan Bluetooth. Nah, selanjutnya ada iOS 11. iOS 11 ini dirilis oleh Apple pada 19 September 2017, membawa sejumlah perubahan besar. Pada versi ini, mulai mendukung iPod Touch, iPad, Apple Watch, dan Apple TV. Fitur utamanya mencakup aplikasi layar terpisah, fungsionalitas drag and drop, aplikasi browser file, hingga dukungan untuk tulisan tangan Apple Pencil. Nah, berikut adalah poin penting tentang iOS 11. Layar kunci dan pusat pemberitahuan, keduanya digabung, menampilkan semua notifikasi langsung di layar kunci. Yang kedua, App Store mendapat perombakan besar berfokus pada konten editorial dan sorotan harian. Selanjutnya ada aplikasi file. Kemungkinan akses ke file di perangkat, iCloud, dan layanan cloud lainnya, serta mengunduh file langsung melalui Safari. Nah, selanjutnya ada kamera, fitur baru untuk mode potret dan pengodean file yang lebih efisien. Lalu ada drag and drop, fungsionalitas dasar diperkenalkan. Dan yang terakhir ada augmented reality, dukungan untuk berinteraksi dengan objek virtual di dunia nyata. Nah, beberapa fitur eksklusif iPad termasuk dermaga aplikasi yang dapat diakses setiap saat, seret dan lepas antar aplikasi, dan opsi pembagian layar yang lebih fleksibel. iOS 13 2019 memperkenalkan sejumlah fitur baru yang inovatif untuk meningkatkan pengalaman pengguna perangkat Apple.
Berikut ini adalah bentuk fitur utama yang ditawarkan. Yang pertama ada metode gelap. iOS 13 memperkenalkan metode gelap yang memberikan tampilan baru yang elegan untuk antarmuka pengguna. Yang kedua ada pembaruan aplikasi foto. Aplikasi foto di iOS 13 mengalami pembaruan signifikan dengan antarmuka yang lebih bersih dan alat pengedit yang lebih canggih. Yang ketiga ada privasi yang ditingkatkan dengan Sign in with Apple. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke aplikasi dan fitur web menggunakan ID iPhone. Mereka menawarkan alternatif yang lebih aman dibandingkan dengan opsi masuk lainnya. Yang keempat ada peningkatan kinerja. iOS 13 dirancang untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi perangkat. Yang kelima ada pembaruan Siri. Siri mendapatkan suara yang lebih alami dan dukungan yang lebih baik untuk aplikasi pihak ketiga. Yang keenam ada peta Apple yang ditingkatkan. Aplikasi peta mendapatkan pembaruan besar dan mendata peta yang lebih detail dan fitur look around baru yang mirip dengan Street View di Google Maps. Yang ketujuh ada memoji dan animoji yang ditingkatkan. Pengguna dapat menyesuaikan memoji mereka dengan lebih banyak karakter dan ekspresi. Dengan fitur-fitur ini, iOS 13 menawarkan peningkat yang signifikan dalam aspek visual, fungsionalitas, dan privasi untuk pengguna iPhone dan iPad. iOS 17 adalah sistem operasi terbaru dari Apple yang dirilis pada 18 September 2023. iOS 17 membawa sejumlah pembaruan, diantaranya adalah 1. Peningkatan fitur komunikasi. iOS 17 menghadirkan pembaruan besar pada aplikasi komunikasi seperti telepon, pesan, dan FaceTime. Yang kedua, siaga. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan iPhone saat sedang diisi daya. Yang ketiga, iDrop. Pengguna dapat berbagi lebih mudah dengan iDrop. Yang keempat, ada input lebih cerdas. iOS 17 meningkatkan kecepatan dengan keakuratan pengetikan. Yang kelima, ada poster kontak. Penggunaan dapat mengatur tampilan kontak yang dikenal termasuk di aplikasi pihak ketiga. Yang keenam, ada pesan suara langsung. Pengguna dapat mengangkat panggilan ketika melepon sedang meninggalkan pesan suara. Yang ketujuh, ada autocorrect, yaitu pengguna dapat merevisi kata-kata yang keliru yang berasal dari autocorrect. Yang ke-8 ada keamanan komunikasi, ialah iOS 17 menghadirkan perlindungan untuk video dan foto yang bersifat sensitif. Yang ke-9 ada peringatan konten sensitif, yaitu pengguna dapat memburamkan foto dan video sensitif sebelum memilih untuk melihatnya. Yang ke-10 ada mode kunci tara. Mode ini dapat diaktifkan di semua perangkat Apple termasuk Apple Watch. Nah, itu tadi penjelasan dan perkembangan dari iOS. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!